Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar relasi agama dan sains pada siang hari ini. Webinar akan kita mulai 3 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Diah Rotno Harimurti, Sarjana Sosial dari Komisi D DPRD Kota Semarang yang akan menjadi pemateri kita pada webinar relasi agama dan sains yang hari ini. Yang saya hormati Pak Prihadi Kurniawan dan Pak Ali Maskur selaku DPL KKN MITDR kelompok 8 dan kelompok 54. Yang saya hormati Kak Rika Amalia, Sarjana Sosial, sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan KKN MITDR 13, khususnya kelompok 8 dan 54 sebagai penyelenggara webinar pada siang hari ini, serta seluruh peserta webinar relasi agama dan sains yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa meskipun melalui media online seperti sekarang ini. Selanjutnya, salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan hingga sekarang ini kita dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka di awal ini mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Firman Hardianto, mahasiswa pendidikan fisika UIN Wali Songo Semarang.
sebagai Master of Ceremony pada webinar relasi agama dan sains siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang akan kita diskusikan nanti dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita. Selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Pertama, peserta diwajibkan untuk open kamera saat pemateri ataupun narasumber memberikan materi. Kemudian, pastikan perangkat komputer ataupun ponsel Anda tersambung di internet. Kemudian, peserta diperkenankan join jam 1. Kemudian, peserta diharapkan menggunakan nama jelas, nama asli, bukan nama samaran. Kemudian, peserta berperilaku sopan dan santun saat berlangsungnya acara. Kemudian, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon apabila tidak berkepentingan. Kemudian, saat sesi tanya jawab, peserta boleh menekan fitur raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat, atau bisa juga dengan mengaktifkan mikrofon jika sudah ditunjuk oleh moderator. Kemudian sertifikat dibagikan kepada peserta yang mengisi link absensi. Jadi kepada para peserta diharapkan nanti tetap mengisi link absensi yang akan dibagikan oleh panitia. Gitu. Baik, kita akan memasuki acara yang pertama. Mari kita mulai webinar relasi agama dan sains pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator kelompok 54 kepada Mas Abdian Roy Eka Prasetya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Diah Ratna Harimurti selaku narasumber dari anggota Komisi DPRD Kota Semarang Komisi D. Yang saya hormati pula Bapak Prihadi Kurniawan dan Bapak Ali Maskur MHI MH selaku DPL kelompok 8 dan kelompok 54. Yang saya hormati pula seluruh pihak, seluruh hadirin yang hadir dalam webinar relasi agama dan sains kekerasan seksual dalam pandangan psikologis dan agama. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dalam kesempatan online kita kali ini, webinar kali ini, kita masih bisa bertatap lewat online dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita tetap aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Diah Ratna Harimurti SOS, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, di mana dalam kesempatan kali ini beliau insya Allah dalam webinar relasi dan agama dan sains akan membagi ilmunya tentang kekerasan seksual dalam pandangan psikologis dan agama. Saya ucapkan terima kasih pula kepada DPL kelompok 8 Mbak Prihadi Kurniawan MSC, DPL kelompok 54 Pak Ali Maskur MHI MH, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang dimana webinar relasi agama dan sains ini dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Tak banyak yang saya sampaikan untuk kegiatan webinar relasi dan agama dan sains ini, di mana kita kelompok 4 dan kelompok 8 dalam melaksanakan webinar relasi agama dan sains dalam KKN MIT DR ke-13. Semoga dalam acara kali ini, webinar kali ini, dapat bermanfaat kepada audiens terutama,
tentang apa namanya kekerasan seksual dalam pandangan psikologis dan agama itu bagaimana. Silahkan nanti untuk audiens, silahkan untuk disimak dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan sejelas-jelasnya kepada beliau. Dan saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam acara webinar ini jika nantinya ada kekurangan, ada kekhilafan. Mungkin cukup itu dari saya. Tetap semangat buat teman-teman KKN MIT DR 54. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Abdian Roy telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh koordinator kelompok 8 kepada Mas Ahmad Zaki Hasan Anwar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ratna Harimurti, narasumber, Bapak Brady Kurniawan selaku TPL kelompok 8 dan Bapak Ali Maskur selaku TPL kelompok 54. Dan tidak lupa pula para peserta webinar yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti acara webinar yang bertema kekerasan seksual ini. Tidak disyukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai webinar, mungkin saya akan ngasih sedikit pengantar tentang kekerasan seksual. Salah satu kegiatan kekerasan seksual itu bisa meliputi seperti merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan juga fungsi reproduksi seseorang termasuk kekerasan seksual. Yang pernah saya pernah baca, setiap tahun kasus kekerasan seksual selalu meningkat. Komnas HAM pernah mencatat kira-kira ada setiap 3 jam sekali pasti setidaknya ada 2 korban dari kekerasan seksual. Biasanya tuh korban kisaran dari 18 tahun sampai 40 tahun mengalami kekerasan seksual. Dan dipersulit juga rata-rata korban itu lebih sering bungkam, lebih sering diam. Oleh karena itu diharapkan dari kegiatan webinar ini semua dapat memberikan dorongan ataupun dukungan kepada para korban, karena sesungguhnya para korban ini butuh dukungan kita buat menyadarkan mereka kalau mereka sendirian, mereka itu pasti dukungan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih, kalau ada salah kata bisa dimaklumin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Zaki Ahmad Hasan Anwar kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari perwakilan dosen pembimbing lapangan akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok 8 kepada Pak Prihadi Kurniawan MSc. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman Herdianto selaku acara di kegiatan webinar relasi agama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati, di kesempatan kali ini narasumber di kegiatan webinar Ibu Diah Ratna Harimurti SOS dari anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. Selamat datang Ibu Diah. Salam kenal juga. Kemudian yang kami hormati Bapak Ali Maskur selaku dosen pembimbing lapangan dari kelompok 54, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa KKN MIT DR ke-13, KKN dari rumah, kelompok 8 dan 54, yang kesempatan kali ini saya sangat bangga sekali bisa
laksanakan, bisa membuat kegiatan webinar yang insya Allah semoga bisa berlangsung dengan lancar sampai nanti akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada akhirnya kegiatan KKN yang konsepnya dari rumah ini ternyata berhasil memberikan kegiatan-kegiatan yang sangat variatif, ya, topik-topiknya variatif, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga di kesempatan kali ini ada satu webinar ya yang akhirnya terlaksana, yang konsepnya mungkin bisa kita bilang basisnya gender dan anak gitu ya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Baik, hadirin sekalian, Bapak, Ibu narasumber, para partisipan atau para peserta dalam kegiatan webinar kali ini. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dirancang dan dikemas khusus ya oleh teman-teman KKN, yang mana KKN kali ini memang sedikit berbeda dengan KKN-KKN di tahun-tahun sebelumnya. Sama seperti tahun kemarin, tetapi beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum kasus corona muncul. Jadi memang konsep KKN di tahun ini itu masih mempertahankan KKN dari rumah. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih tetap berhubungan dengan bagaimana teman-teman bisa memberikan sumbangsih yang nyata terhadap masyarakat, namun konsepnya sebisa mungkin meminimalisir perkumpulan seperti itu. Nah, tapi meskipun demikian, dari sekian banyak keluhan, sekian banyak keterbatasan, nggak bisa kumpul, nggak bisa istilahnya banyak-banyak melakukan aktivitas di luar, tapi ternyata aktivitas-aktivitas terutama webinar seperti ini ternyata terlaksana dengan baik dengan tema-tema yang saya kira cukup powerful, cukup baik untuk menjadikan pandangan pada seluruh peserta di berbagai macam topik ya, entah itu kegiatan berkaitan dengan moderasi beragama, kemudian tentang Wali Songo itu sendiri, atau tentang yang berbasis gender dan anak, atau yang berbasis dengan lingkungan. Itu merupakan topik-topik yang memang menjadi ujung tombak kita di kegiatan KKN kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Diah Ratna Harimurti, Esos, yang telah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan kali ini, yang benar-benar membantu mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, baik itu untuk teman-teman mahasiswa panitia ataupun seluruh partisipan di kegiatan hari ini. Saya selaku dosen pembimbing lapangan perwakilan dari kelompok 8, juga mewakili Pak Ali Maskur juga mengucapkan terima kasih, dan semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik sampai akhir nanti, juga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ya, karena masih ada sekitar 1 minggu ya, 1 minggu lebih sampai nanti kegiatan KKN selesai. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, sambutan dari saya, silakan bisa dilanjutkan webinarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Priyadi Kurniawan. Acara selanjutnya adalah webinar relasi agama dan sains, yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Rika Amalia, Sarjana Sosial. Kak Rika Amalia ini merupakan seorang fresh graduate atau lulusan dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro pada 2021 kemarin, dan tentunya memiliki banyak pengalaman organisasi yang sangat luar biasa. Terakhir, beliau aktif di Youth Empowerment Center of Indonesia sebagai Chief Marketing Officer. Kemudian beliau juga memiliki beberapa pengalaman kerja dan juga banyak memiliki penghargaan. Penghargaan terakhirnya adalah medali perunggu pada kejuaraan
World Young Inventors Exhibition di Malaysia pada 2019. Selain itu, beliau juga aktif sebagai volunteer. Jadi sifat rasa kemanusiaannya sangat tinggi seperti itu ya. Selain itu juga beliau aktif di berbagai kegiatan berbasis proyek dan mengikuti banyak training experience. Dan inilah moderator kita. Kepada Kak Rika Amalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya, Firman ya? Terdengar Kak, jelas. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Dia untuk memandu sesi diskusi nanti bersama Ibu Dia. Mohon izin juga di sini ada Bapak Ali Maskur dan Bapak Prihadi selaku dosen pembimbing. Izin Bapak untuk mulai agenda diskusi. Oke, baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak henti-hentinya mengucapkan dan mengingatkan untuk tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Yang terhormat Bapak Prihadi Kurniawan dan Bapak Ali Maskur selaku dosen pembimbing lapangan dari KKN UIN Wali Songo, terima kasih banyak kami ucapkan juga untuk teman-teman KKN dari kelompok 54 dan 8 KKN UIN Wali Songo tahun 2022 atas kesempatannya untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Izin untuk memperkenalkan diri, mungkin tadi sudah di-mention juga ya dari Firman, saya Rica Amalia berkesempatan untuk menjadi moderator dalam acara sesi diskusi ke depan terkait webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman KKN dari KKN MIT DR13 dan kelompok 54 serta 8. Nah, mungkin teman-teman dan rekan-rekan sudah tahu ya topik yang diangkat dalam webinar kali ini yaitu terkait kekerasan seksual dalam pandangan psikologis dan agama. Sudah bergabung bersama kita yaitu Ibu narasumber yang luar biasa, ada Ibu Diah Ratna. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Oke, baik. Nah, sepertinya Ibu Diah sudah tidak sabar ya untuk sharing bersama rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin izin untuk memperkenalkan diri ya dari Ibu Diah. Nah, Ibu Diah ini beliau lulusan alumni dari FISIP Untak Semarang, kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan magisternya di Administrasi Publik Untak Semarang. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, bidang ideologi dan kaderisasi. Nah, selain itu, Ibu Diah ini merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. Nah, baik, berbicara terkait kekerasan seksual, tentunya menjadi trigger bagi kita semua, rekan-rekan, karena mengenai rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual yang sebelumnya sudah dirancang dari 6 tahun yang lalu dan berubah-ubah namanya hingga saat ini, kita masih senantiasa bersama mengawal kapan nantinya RUU PKS ini akan disahkan. Nah, ada kabar baik menjadi angin segar bahwa RUU PKS ini sudah resmi disetujui oleh DPR menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna 18 Januari tahun 2022. Nah, ini menjadi angin besar dan harapan tentunya ya bagi kita semuanya agar RUU PKS ini menjadi undang-undang yang sah. Nah, kemarin sempat juga ada laporan dari LBH Apik Jakarta terkait laporan kasus yang telah ditangani lebih dari 1.178 kasus laporan kekerasan perempuan dan anak yang ditangani. Nah, ini artinya bahwa banyak sekali korban-korban yang mulai berani speak up dan melapor. Nah, bersama Ibu Diah nantinya kita akan membahas terkait bagaimana pandangan psikologi dan agama menanggapi adanya kekerasan seksual ini. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi ya Ibu Diah, mungkin saya persilakan untuk Ibu Diah Ratna. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Mungkin adik-adik ya, saya sebut di sini karena masih banyak yang muda-muda dan tentunya semua adalah mahasiswa dari UIN Kota Semarang. Selamat siang Pak
Prihadi Kurniawan, terima kasih untuk waktunya dan juga kepercayaannya. Dan tentunya kita langsung masuk aja ke materi. Memperbincangkan tentang kekerasan seksual memang sebenarnya tidak ada habisnya. Hampir tidak bisa terdeteksi sebelumnya, namun alhamdulillah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan kasus. Itu bukan kalau tidak baiknya sih dari dulu ya, tapi menurut saya itu adalah karena kesadaran korban untuk melapor, dan itu harus kita hargai, harus kita lindungi korban yang sudah mau melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Mungkin saya kemarin sudah ngirim materi, bisa ditampilkan. Teman-teman dari panitia boleh dibantu untuk share screen. Oke, ya. Kekerasan seksual selalu bertambah, dan seperti kita ketahui ya pelakunya itu kebanyakan adalah orang dekat dari korban. Next, Mas, langsung masuk halaman pertama. Nah, biasanya pelakunya adalah orang dekat, ya, orang dekat dari korban, bisa saudara, kerabat, mungkin tetangga, orang tua kandung, bahkan ada ditemukan di Kota Semarang yang melakukan kekerasan seksual terhadap putra-putrinya. Next saja itu. Nah, terus dampak psikologis dari tindak kekerasan seksual itu sendiri tidak sesederhana kita. Jadi korban itu tidak mudah melupakan. Jadi apa yang dialaminya itu sangat mempengaruhi perilaku, cara berpikir, bahkan bisa disampai kestabilan emosi dan juga sampai masa depan yang bersangkutan. Saya menemui banyak kasus di lapangan, ya. Memang banyak korban itu adalah, terutama di sini kebanyakan memang perempuan ya, dan itu anak-anak. Mereka yang sudah beranjak dewasa, ya, sudah beranjak dewasa. Kebanyakan mereka, nanti kita lihat ada beberapa grafik ya tentang kasus-kasus yang ada di Kota Semarang ini. Nah, kita pun sebagai masyarakat sebaiknya kalau mengetahui, ya yang kita belain adalah yang pertama korban. Jangan disalahkan. Kadang-kadang memang kejadian kekerasan seksual ini terjadi karena adanya kesempatan, ya, dipandang itu kesempatan, ya, perempuannya mau, katanya seperti itu. Banyak yang seperti itu. Kemudian kita cenderung menyalahkan si korban, sehingga membuat mereka semakin berkecil hati, merasa sendiri, dan banyak yang menutup kasusnya. Jadi tidak melaporkan, tidak mengadu. Nah, itulah yang membuat dampak psikologisnya itu semakin besar, ya, dan banyak sekali yang mereka akhirnya berhenti sekolah, ya, tidak bersosialisasi, menutup diri, dan bisa dikatakan kehilangan masa depan. Next. Nah, dalam agama Islam kita sendiri, kita sudah tahu bahwa bahkan ada larangan mendekati zina, wala taqrabul zina, ya. Jadi mendekati pun kita sudah nggak boleh, apalagi merencanakan, bahkan melakukan. Nah, saya kira di semua agama itu sangat mengecam tindakan kekerasan seksual. Bahkan kita ketahui ya, seperti kita ketahui semua agama memerintahkan untuk mengendalikan syahwat. Jangan ada beberapa kalangan bahkan yang menjauhi, bahkan meninggalkan syahwat itu sebagai suatu bentuk ibadah tertinggi, ya. Misalkan ada orang yang sengaja tidak menikah, ya, untuk bisa mewujudkan
ibadah tertinggi kepada Tuhannya seperti itu. Nah, intinya semua adalah pengendalian diri. Pada hal ini terutama adalah mengendalikan syahwat. Next. Nah, dalam agama Islam, kekerasan seksual sangat tidak terpuji, dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena Islam telah mengajarkan seluruh umatnya untuk saling menghormati, menghargai kepada siapapun tanpa melihat posisi, jabatan, usia, bahkan jenis kelamin. Nah, maka dari itu Islam turut menyerukan untuk menghapus kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai ke eksploitasi seksual. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk bersentuhan, ya, untuk bersentuhan, bahkan memandang lewat pandangan yang bisa menimbulkan syahwat. Kita sering kali mendengar, jagalah pandanganmu dan kemaluanmu, ya, itu seperti itu. Tujuannya adalah kita menghindari apa yang dinamakan zina, ya. Dari awal di sini apa yang mendekati zina kita harus tinggalkan, menjauh dari itu. Next. Nah, jenis-jenis kekerasan seksual pun bermacam-macam. Sekarang apalagi ya, apalagi kita sudah 2 tahun pandemi, sudah akrab dengan yang namanya Android, ya. Setiap hari anak-anak pegang. Sekarang ada pelecehan seksual yang tanpa menyentuh. Ya lewat sosmed, lewat chat-chatan, itu ada dan itu terjadi. Kemudian pelecehan seksual dengan sentuhan, kemudian eksploitasi seksual. Ini benar-benar terjadi, bahkan siswa-siswi SMP. Berawal dari kenal-kenalan, chat-chatan, akhirnya mengirim foto bugil. Nggak tahu apa yang dibicarakan, ke arah mana sampai terjadi seperti itu. Itu benar-benar ada loh. Dan ini merupakan sudah pelecehan seksual. Kalau disertai ancaman, mau disebarkan dan lain sebagainya, itu sudah kekerasan seksual yang dilakukan. Nah, pelecehan seksual dengan sentuhan. Ada juga yang terjadi di tempat-tempat umum, di transportasi umum, di pasar. Nah, itu ada seperti itu. Dan kita harus respect. Apalagi kita sampai melihat atau mengalami sendiri. Itu banyak sekali terjadi, ya. Dan mereka nggak memandang kita siapa. Kita pakai busana muslim pun dia berani melakukannya. Ini benar-benar terjadi. Jadi saya minta untuk adik-adik semua untuk lebih respect, melindungi diri kita masing-masing, ya, menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau sekarang kita nggak boleh berkerumun itu juga ada positifnya untuk kita bisa lebih tidak bersentuhan dengan lawan jenis di tempat-tempat umum. Next. Nah, mengapa sih? Mengapa banyak sekali yang tidak melaporkan? Ya tadi sudah saya sampaikan, ya, karena biasanya ada rasa takut, ada rasa tertekan, ya, ada rasa nanti pasti aku yang disalahkan, ada rasa seperti itu. Nah, kalau kita ada teman kita yang mungkin kita ketahui atau kita duga dia menjadi korban, mari bersama-sama kita besarkan hatinya, kita sampaikan kalau dia tuh tidak sendiri dan pemerintah sekarang sangat melindungi. Jadi jangan malah disalahkan, dijauhi dan lain sebagainya, itu dibully, itu jangan. Karena sebenarnya mereka itu tidak tahu apa yang sedang dialami itu adalah sesuatu yang merugikan sampai masa depannya. Next. Nah, itu karena kekerasan seksual dianggap tabu, aib, memalukan, ya, mengguncang harga diri, kemudian memang karakteristik emosional, ya, kita tidak berani menghadapi kenyataan, kemudian ketergantungan dengan pelaku. Nanti kalau aku laporkan, aku gimana ya, dia orang dekat, dia misalkan, ya, dia adalah teman dari
ayahku, dia adalah adik dari ibuku, dia adalah tetanggaku, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Nah, ada lagi, dia pacarku, dia seperti itu, ada seperti itu. Nah, mereka terperangkap dalam ketakutan. Ya, next. Nah, dalam upaya pencegahan penanganan kekerasan seksual, kami tentunya sangat mengharapkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pemerintahan, dari individu sampai organisasi-organisasi internasional. Di sini kita ya, saya, adik-adik semua itu juga menjadi bagian dari elemen masyarakat yang turut menjaga. Saya sangat berharap, benar-benar sangat mengharap, karena kita sudah, menurut saya, teman adik-adik ini mengadakan acara seperti ini, udah tingkat kesadarannya tentang kekerasan seksual sudah sangat bulat ya, sehingga saya berharap terutama yang ada di sini, penyelenggara, dan tentunya teman-teman semua dari UIN ya, Sivitas Akademika di UIN ya, jangan sampai kita menjadi korban ya, jangan sampai kita menjadi korban, apalagi pelaku. Ya itu, jangan sampai menjadi korban, apalagi pelaku. Saya kira kalian semua sudah banyak menerima pendidikan-pendidikan tentang agama, ya, karakteristik Rasulullah yang sama-sama kita banggakan, dan tentunya hal-hal seperti ini akan jauh. Nah, tugas kita adalah di lingkungan. Kemudian tugas kita adalah di lingkungan. Kalau kita insya Allah sudah aman, kita sudah punya kesadaran tentang kekerasan seksual ini, tentunya di lingkungan kita mempunyai tugas untuk menjauhkan lingkungan dari hal-hal yang seperti ini, yang akhirnya merugikan kedua belah pihak. Next. Nah, ini ada data dari teman LRC Kajiham. Jadi yang di Kota Semarang itu kita ada LSM yang khusus untuk menangani kekerasan dan pelecehan seksual. Ya, itu sekretariatnya ada di Jalan Kauman, di depan ada Majapahit, itu masuk mentok, dan itu memang khusus mendampingi, menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, itu menyampaikan bahwa Semarang adalah tertinggi kasusnya. Ya, tentu saja karena Semarang sudah beranjak menjadi kota metropolitan ya. Kita sekarang sudah penduduknya sudah banyak, ya, banyak sekali tempat-tempat umum. Nah, itu menjadikan dan juga yang pasti kesadaran tentang arti penting hak asasi kita bila terjadi pelecehan ataupun kekerasan seksual. Nah, itu menjadikan kita, kasus-kasus kita jadi banyak yang terangkat. Nah, ini memang kebanyakan korbannya adalah anak perempuan. Next. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan aduan ya. Ini dari salah satu rusun yang ada di Kota Semarang ya. Ini dampak dari pandemi juga. Jadi di sana anak-anak yang masih SD ya, masih usianya sekitar usianya 8 tahun, saya mendapatkan laporan mendapatkan pelecehan. Anak itu yang 8 tahun perempuan mendapatkan pelecehan dari anak usia 7 tahun. Itu sangat memprihatinkan ya, menurut saya, anak seusia segitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, ini salah satu efek negatif dari pembelajaran jarak jauh. Ya, ketika daring anak-anak di rumah, orang tua bekerja, ya, otomatis pengawasan nggak ada pengawasan sama sekali. Ketika anak-anak sekolah nakalnya kayak apa, mereka ada di sekolahan, ada yang mengawasi, ada yang membatasi gerakan mereka. Tapi ketika mereka di rumah, sedangkan orang tuanya bekerja, itu hampir lost control. Nah, itu terjadi entah
mereka dapatkan dari mana? Saya kira mereka dapat itu juga dari HP ya, dari sosmed ya, seperti itu. Dan itu benar-benar terjadi anak-anak kita seperti itu. Kan kalau seperti itu miris sekali. Bahkan di sana rata-rata anak-anak yang sudah SD kelas 6 ataupun SMP ya, usia-usia 12-13 itu kebanyakan sudah pernah berhubungan. Nah, seperti itu benar-benar terjadi ya. Ini ada beberapa grafik ya, ada beberapa peta tentang sebaran kasus kekerasan di Kota Semarang. Next, bisa kita lihat ya, tuh paling banyak Kecamatan Tembalang. Semakin tua kasus semakin tinggi. Next. Ya, itu yang sudah melaporkan kasus yang masuk. Ya, perlu diketahui juga di Kota Semarang itu ada namanya, pemerintah Kota Semarang punya yang namanya PPT, Pusat Pelayanan Terpadu. Itu dari pemerintah. Kalau tadi yang saya sampaikan LRC KJHAM itu swasta ya, LSM. Nah, ini pemerintah juga punya namanya PPT Seruni. Dia letaknya di samping gedung PKK di Kalisari, depan jual bunga-bunga itu. Itu pemerintah juga ada bagian khusus yang untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Kita bisa melaporkan ke sana. Kemudian nanti kita akan mendapatkan pendampingan, pemulihan, sampai ke pendampingan hukum. Nah, ini kasus-kasus yang sudah dilaporkan sampai awal Februari 2022. Korban laki-laki juga ada, tidak semua korbannya perempuan. Laki-laki yang menjadi korban juga ada, dan tapi kebanyakan mereka adalah anak-anak. Next. Next. Itu tadi ya, seperti yang peta tadi ya. Next. KTA itu kekerasan terhadap anak. Yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kalau anak berhadapan dengan hukum kosong, kekerasan terhadap perempuan, kedua, kekerasan dalam pacaran itu ada itu. Yang kuning satu itu kekerasan dalam pacaran ya. Next. Nah, ini jumlah kasus per kecamatan. Yang paling banyak di Semarang Utara. Ya, yang paling banyak di Semarang Utara dari kasus yang disampaikan tadi. Next. Nah, ini jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian. Sementara ini yang dilaporkan ya, yang kita bicarakan di sini yang dilaporkan. Kebanyakan memang terjadi di dalam rumah tangga. Yang kedua di tempat umum atau mungkin ya di lain-lainnya ada 4 kasus. Next. Nah, jumlah kasus yang sudah berdasarkan layanan yang sudah diberikan. Nah, itu kalau kita menemukan kasus-kasus seperti ini, disarankan untuk segera melapor, bisa ke PPT Seruni, bisa ke LRC KJHAM ya. Nah, nanti di sana akan ditindaklanjuti dan didampingi. Itu bentuk-bentuk pendampingannya sampai seperti itu. Next. Nah, itu jumlah kasus berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban. Fisik, psikis tuh. Nah, seksual paling tinggi ya. Seksual paling tinggi. Next. Itu jumlah korban berdasarkan jenis kelamin. Ya, next. Nah, jumlah korban berdasarkan kelompok usia. Tadi saya sampaikan ya, memang kebanyakan korban itu di usia-usia 12-13 itu banyak sekali. Jadi
mungkin mereka udah mulai apa ya, udah mulai ada birahi ya, jadi seperti itu. Nah, karena mereka mencari informasi yang salah, sekarang sudah kebebasan informasi sudah luar biasa ya, lewat sosmed itu yang mereka pegang tiap hari. Nah, itu akhirnya terjadilah seperti itu antar teman sendiri. Next. Nah, ini berdasarkan pendidikan. Oh, SD malah lebih banyak. SD tapi mereka yang usia-usia tadi ya, itu SMP, SMA. Tidak sekolah ya banyak sekali anak-anak yang menjadi korban. Next. Ini cuma berdasarkan pekerjaan. Pelajar terbanyak ya, pelajar terbanyak itu sangat memprihatinkan. Next. Nah, ini yang berdasarkan status perkawinan ya. Ada yang terjadi di dalam rumah tangga, tapi banyak juga yang terjadi di luar hubungan yang resmi ya, gitu. Tadi saya sampaikan kita juga ada data tentang kekerasan dalam pacaran ya. Sebenarnya dulu saya pernah melakukan sosialisasi ya di beberapa kelompok pemuda ya, organisasi kepemudaan, bahwa kekerasan dalam pacaran ini perlu kita sikapi. Dulu saya memang diprotes. Kenapa dalam pacaran? Pacaran kan nggak boleh. Memang nggak boleh. Saya pun kalau ditanya, saya bilang saya nggak setuju adanya pacaran. Tapi kasusnya ada. Jadi harus kita sikapi. Harus kita berikan penanganan secara serius. Karena kebanyakan, ya kalau sudah pacaran tuh dia nggak nyadar ya kalau dilecehkan ya. Nggak nyadar ya kalau sudah menjadi korban kekerasan seksual ya. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Ya, sadarnya setelah pacarnya tidak bertanggung jawab, diputusin, ya, sadarnya seperti itu. Nah, next. Next. Oke, saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Saya sangat mengharapkan banyak diskusi ya, karena mungkin ada kasus-kasus yang saya belum tahu. Panjenengan semua ada yang tahu. Mari kita sama-sama diskusikan. Kita benar-benar cari solusinya. Apalagi saya sangat berharap banyak panjenengan sekolah di yang namanya Universitas Islam ya, sehingga kita mempunyai banyak sekali tugas di masyarakat untuk mengimplementasikan apa yang sudah menjadi perintah-perintah dalam agama kita ya, apa yang sudah menjadi norma-norma dalam agama kita. Dan tentunya sekali lagi saya berharap banyak di lingkungan panjenengan khususnya jangan sampai ada yang menjadi korban apalagi pelaku. Jadi saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dia. Boleh diberikan virtual applause ya untuk Ibu Dia ya atas sharingnya yang luar biasa sekali ya tadi terkait bagaimana pandangan psikologi dan agama terkait kekerasan seksual. Terus ternyata nih teman-teman dan rekan-rekan yang belum tahu kalau di Semarang punya LSM khusus yang menangani terkait kasus kekerasan seksual, dan pemerintah juga punya
lembaga yang menangani hal tersebut, yaitu ada PPT Seruni ya Ibu ya tadi ya. Oke, baik, mungkin tadi juga disampaikan ya dari Ibu Diah terkait bagaimana ternyata korban-korban atas kekerasan seksual ini mengalami perubahan dari segi pola perilaku dan terhadap pandangannya ke depannya seperti apa. Karena mungkin terkait kekerasan seksual ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih menyalahkan korban ya. Jadi korban di sini sudah menjadi korban tetapi tetap disalahkan. Jadi akhirnya si korban ini nggak berani melapor gitu. Nah, jadi ini harus dirubah ya mindsetnya untuk rekan-rekan semuanya ya, bahwa tetap yang salah adalah yang melakukan pelecehan seksual, bukan korban. Jangan sampai ini menjadi hal tabu ya terkait hal ini ya. Akibatnya orang-orang yang menjadi korban tidak berani melapor, tidak berani speak up. Seperti itu. Nah, mungkin tadi juga dari Ibu Diah sudah menyampaikan ya terkait di Kota Semarang itu persebarannya seperti apa. Sudah ada penanganan khusus, kemudian untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual tadi ada kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan secara psikologi. Nah, baik, mungkin kita lanjut ya ke sesi tanya jawab ya dan sesi diskusi ya. Tadi juga dari Ibu Diah sudah mempersilahkan, mungkin kita persilahkan dulu kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Tadi saya lihat ada rekan-rekan yang sudah raise hand, ada dari Mbak Laila Lutfi Labiba. Monggo Mbak Laila bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Saya. Oke, baik, kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya bertanya. Mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera. Jadi perkenalkan, nama saya Laila Lutfi Habibah dari UIN Semarang. Diaktifkan biar tahu, biar tidak seperti radio. Mohon maaf terkendala sinyal Pak di sini. Oke, bisa dilanjutkan Mbak Laila untuk pertanyaannya. Perkenalkan diri terlebih dahulu, asalnya dari Wali Songo ya tadi sudah ya. Silakan bisa lanjut ke pertanyaannya. Iya, baik Kak, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama saya, yang pertama, akhir-akhir ini kan sedang ramai sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di bawah umur, yang bahkan pelakunya adalah orang-orang terdekatnya sendiri, sehingga mungkin saja menyebabkan traumatis setiap melihat keluarga dan orang-orang terdekat lain, sehingga dapat mengalami antisosial di masa depan. Lalu apakah traumatis tersebut dapat disembuhkan dalam psikologi, Bu? Nah, kemudian kalau bisa, bagaimana proses penyembuhan dan rehabilitasinya? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana psikologi dan Islam memandang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kasus kekerasan seksual? Karena waktu itu saya pernah mendengar berita ada yang akan dihukum kebiri kimia dan dijatuhi hukuman mati seperti itu. Dan bagaimana keefektifan bagi penurunan kasus kekerasan seksual itu sendiri, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laila atas pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan ya dari Mbak Laila. Yang pertama mungkin bisa saya rangkum ya, Ibu Diah ya. Yang pertama, apakah trauma terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur terhadap orang sekitar, orang terdekatnya itu dapat disembuhkan, dan bagaimana treatmentnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana Islam memandang hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Monggo Ibu Diah bisa ditanggapi. Oke, ya. Kalau trauma, sebenarnya trauma itu hilang nggak bisa, ya, hilang nggak bisa. Tapi memang kalau tergantung usianya anak itu sendiri ya. Mohon maaf karena di sini saya juga bukan ahli dari psikologi itu sendiri ya. Kalau tahapan-tahapannya mungkin saya tidak bisa menjawab dengan rigid ya. Saya tidak bisa menjawab dengan rigid kalau tahapan-tahapannya seperti apa. Namun tentunya kalau itu memang dilakukan di dalam lingkungan, dalam keluarga itu sendiri, itu pemulihannya sangat lama sekali. Itu sangat lama sekali. Jadi di sini saya untuk kasus-kasus yang pernah disampaikan ke saya mendampingi, kemudian yang menangani adalah PPT itu.
Jadi PPT itu adalah tenaga-tenaga khusus di bidangnya yang merupakan punya banyak pengalaman jam terbang untuk menangani korban-korban KDRT. Sebenarnya kalau ingatan itu tergantung anaknya. Kalau memang dia usianya mungkin masih di bawah 5 tahun ya, dia bisa melupakan. Tapi kalau usianya sudah masuk ke sekolah SD ya, dia sudah bisa nalarnya, sudah bisa ingatnya, dia akan selalu teringat apa yang sudah dialaminya. Dan memang kalau itu terjadi di dalam keluarga, dia harus dipisahkan dari pelaku. Itu wajib, harus dipisahkan dari pelaku. Karena ketika dia melihat pelaku itu sendiri, pasti akan ingatannya akan terulang kembali. Jadi kalau Mbak Laila ingin mengetahui lebih lanjut, nanti kita bisa komunikasi, saya bisa mengajak panjenengan untuk main-main mungkin ya di PPT atau apa, kemudian panjenengan bisa melihat sendiri apa yang dilakukan di sana, mulai dari penanganan pengaduan, pendampingan, sampai pemulihan, juga melewati visum itu sendiri kita lakukan di sana. Pemerintah Kota Semarang juga menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan seksual ya. Kita ada rumah aman yang itu memang benar-benar nggak ada yang tahu tempatnya karena berpindah-pindah. Jadi itu rumah yang benar-benar aman untuk dia melakukan healing didampingi oleh beberapa psikolog. Kemudian tentang kebiri. Sebenarnya Islam punya hukum yang lebih dari itu ya. Hukum rajam misalnya yang ada dalam Al-Quran. Kita udah jelas untuk pelaku zina seperti apa hukumnya. Sehingga kalau cuma kebiri itu saya kira masih bisa ditoleran. Kita memang malah justru perjuangan kita sering mentoknya ke Komnas HAM. Mentoknya dengan Komnas HAM yang mereka merasa ini melanggar HAM, ini melanggar hak hidupnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Saya kira mungkin ada Pak dosen yang bisa melengkapi jawaban saya, atau ada teman-teman lainnya yang mau melengkapi jawaban saya, atau cukup? Masalah kebiri Bu, yang belum sempurna tentang masalah hukumnya. Paul yang menyebutkan hukum sedetail daripada kebiri tersebut. Hukum detail dari masalah kebiri, hukuman kebiri kimia wau to sing ingkang ditangletke Mbak Sinten wau. Ya. Gimana, Pak? Ya, mungkin bisa dijelaskan secara detail masalah hukumnya. Masalah hukumnya di Islam gitu. Iya. Loh, kalau di Islam itu malah ngaturnya lebih dari itu, Pak, gitu loh. Kalau khusus di dalam hukum Islam itu sendiri, kebiri itu seperti apa, ya kita malah harusnya hukumannya rajam itu, ya. Harusnya hukumannya rajam itu, bahwa memang orang yang sudah melakukan pelecehan seksual, apalagi beberapa orang dan lain sebagainya, itu memang sebenarnya sudah tidak diizinkan untuk melanjutkan hidup. Saya kira seperti itu kalau kita hukumnya sudah jelas. Mungkin Pak dosen bisa Pak Hendradi bisa membantu saya kalau perspektif Islamnya dalam kebiri itu seperti apa. Saya kira di sini kita lebih menitik beratkan kepada kekerasan seksualnya aja, penanganannya yang sudah ada di dalam pemerintahan kita ya. Memang kalau kebiri kimia itu harapannya dia kan tidak akan bisa melakukan hal seperti itu lagi ya, karena memang
kebanyakan ya pelaku-pelaku gitu mengulangi perbuatannya lagi meskipun dia sudah diberi hukuman penjara. Seperti itu. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kira-kira mendukung apa enggak Pak kalau ada kebiri kimia Pak? Saya juga selama ini menunggu pernyataan dari para cendekia Muslim ya dalam hal pelecehan seksual, kekerasan seksual ini apa yang paling tepat untuk bisa diberikan hukumannya pada pelaku. Oke, Bu. Mungkin sakit menambahkan sedikit masalah dalam Islam itu sendiri dalam masalah pencabulan ataupun kasus seksual itu kan sulit untuk menerapkan hukuman yang semestinya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ranjam bagi yang muhson ataupun yang dijilid 100 kali bagi yang ghairu muhson, yang belum menikah dalam arti masih jomblo. Kemudian dalam hukuman yang tidak sesuai di dalam Al-Quran, apalagi hukuman itu sangat membahayakan dalam arti itu madaratnya tidak kepada dirinya sendiri atau organ itu saja, tapi organ-organ lain pun akan terkena dampak. Di samping itu, orang-orang yang dihukum dengan kebiri kimia, otomatis mereka itu tidak akan bisa menghasilkan keturunan lagi. Padahal hukuman seperti itu atau takziran seperti itu di dalam Islam itu sangat dilarang. Begitupun bahsu masail yang digelar oleh Nahdlatul Ulama atau PWNU wilayah Jawa Timur ini telah mengkaji masalah pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di kalangan anak. Kemudian menyimpulkan bahwa hukuman seperti ini sangat dilarang atau omong enaknya itu haram, karena di samping secara kesehatan takzir kimia itu justru berdampak lebih berat daripada kebiri yang bersifat operasi, karena yang rusak bukan hanya organ reproduksinya saja, tapi organ lain akan berdampak seperti itu. Jadi menurut hasil LBM Jawa Timur niku Bu, niku sangat menentang hukuman kebiri yang secara kimia. Nggih, ngonten niku Bu ingkang saged dalam sampai akan. Oke, terima kasih banyak Pak Agus atas tambahannya ya. Tadi mungkin sudah terjawab ya Mbak Laila ya. Tadi sudah ditanggapi juga dari Ibu Diah dan ditawarkan juga kalau mau diskusi terlebih lanjut gitu bisa menghubungi Ibu Diah secara langsung. Terus terkait hukum kebiri menurut Islam tadi juga sudah ditanggapi ya dari Pak Agus Nazim. Matur suwun Bapak untuk tanggapannya. Mungkin kita lanjut ya rekan-rekan ke pertanyaan selanjutnya karena ini di kolom chat banyak sekali yang sudah bertanya dan ini ada Mas Yuda kayaknya yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Monggo silakan Mas Yuda bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak Moderator sudah menyempatkan saya untuk bertanya. Terima kasih juga Kak Ibu Diah sudah menyampaikan materinya, sangat memberikan hasanah pengetahuan sekali. Saya revisi sedikit, saya ada pertanyaan tambahan. Yang pertama adalah mengenai RUU PKS. Ini saya sudah mendengarnya sejak tahun 2016 hingga saat ini kan masih belum disahkan. Berita terbaru mungkin awal tahun 2022 akan disahkan, tapi saat ini belum saja. Dan sayang sekali ketika RUU PKS ini dapat memayungi korban-korban kekerasan seksual, tetapi sampai saat ini kan belum disahkan. Menurut Ibu sendiri, apa saja hambatan yang
terjadi? Kenapa hampir 5 tahun RUU PKS ini belum disahkan? Yang kedua adalah sesuai yang Ibu bilang tadi bahwa kekerasan seksual kan tidak hanya bisa dibuktikan melalui physically ya, secara fisik, tapi melalui verbal juga bisa. Nah ini kan acap kali kita temukan di media sosial. Contohnya saya sendiri misalnya ketika saya mendapatkan DM mungkin chat dari follower saya, dan ini bisa saja kekerasan seksual verbal. Kalau misalnya saya melaporkan ke pelaku, apakah pelaku tersebut hanya mendapat pelanggaran UU PKS saja kayak disahkan nanti, atau bisa dikenakan pasal berlapis, Bu, seperti UU ITE atau UU pornografi? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Yuda. Ada 2 pertanyaan ya Ibu ya terkait RUU PKS, kenapa hingga saat ini di tahun 2022 ini belum disahkan, padahal hampir 6 tahun RUU PKS dari awal adanya hingga sekarang ini sampai namanya tuh berubah-ubah ya. Nah, mungkin dari Bu Dia bisa menyampaikan kira-kira pandangannya apa sih yang menyebabkan RUU PKS ini tidak disahkan hingga saat ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait kekerasan seksual ini kan ada kekerasan seksual secara verbal. Nah, tadi case-nya juga sudah disampaikan ya oleh Mas Yuda terkait kekerasan seksual verbal melalui sosial media, itu apakah hanya nantinya dikenakan oleh pasal UU PKS misal sudah disahkan, atau kena pasal berlapis terkait UU ITE dan pornografi. Monggo Ibu Dia bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Yuda. Ya tentunya memang kami juga sudah memperjuangkan lama sekali tentang UU itu. Jadi tentunya itu yang menjadi kendala adalah sanksi-sanksinya. Tadi seperti dikatakan ya, kita menginginkannya seperti ini. Kemudian ada dari Komnas HAM dan lain sebagainya, kemudian dari sudut pandang agama dan lain sebagainya. Dan kita sebenarnya yang sangat kita sulit untuk tembus itulah ketika harus adanya saksi di kekerasan seksual. Ya, kita banyak kasus-kasus kita yang kemudian kalah ya. Sampai di pengadilan kalah itu karena tidak adanya saksi. Contoh ya, pernah ada di Kota Semarang ya. Jadi korban itu adalah anak SD. Dia sering ke tetangganya. Kebetulan tetangganya punya toko. Yang jaga di toko itu adalah bapak-bapak ya, pemilik warung itu. Kemudian ternyata ketika si anak itu jajan di situ ya, terjadilah pelecehan seksual. Ya, yang terus pelecehan seksual kemudian menjadi kekerasan seksual. Ya, ketika si anak ini merasakan sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya, dia lapor ke orang tuanya, juga mengadu ke kita, ya, karena merasa jalan yang ditempuh itu rumit ya, ketika kisah sampai di ranah kepolisian, ranah hukum itu rumit sekali. Si ayah korban ini nggak sabar, akhirnya menghakimi pelaku sendiri. Ya, mobil pelaku ketika mau pergi itu dilempar paving, ya, dilempar paving, terus terjadi pemukulan dan lain sebagainya. Akhirnya yang masuk penjara bapaknya korban. Itu benar-benar terjadi loh, ya. Akhirnya sing pelaku pindah dan selesai begitu saja. Ini hal-hal seperti ini benar-benar terjadi dan memang sulit sekali kita atur secara kata-kata, pasal per pasal, ayat, itu sangat sulit sekali, tidak mudah. Apalagi banyak juga dalam perspektif agama yang kemudian bisa memportal perjalanan kita, ya. Banyak dalam sudut hak asasi manusia, ya, itu banyak sekali kendalanya, tidak semudah yang kita tuju itu langsung kelihatan, itu nggak sudah seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang ketika kita sampai ke ranah hukum justru korban yang jadi pihak yang dirugikan. Ini benar-benar terjadi, karena itu kita malah lebih sukanya ke pencegahan. Kayak
hari ini kita sudah melaksanakan pencegahan yang luar biasa. Saya kira tadi harapan saya bahwa panjenengan semua keluarga besar UIN, sivitas akademikanya jangan sampai ada yang menjadi korban, apalagi pelaku. Ini benar-benar saya tekankan, karena panjenengan semua sudah mendalami perspektif Islam dalam hal kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi ya hukum yang di sosmed ya, justru kita yang sudah berlaku kan sekarang Undang-Undang UTE itu. Kita bisa seperti itu selama itu panjenengan laporkan dan benar-benar merugikan, itu bisa sekali ya, sambil menunggu RUU tentang TPKS tadi. Itu Mbak Rika. Oke, baik, terjawab ya Mas Yuda ya, terkait tadi apa saja halangan-halangan terkait pengesahan RUU PKS. Ternyata memang si RUU PKS ini lebih rumit dari yang mungkin rekan-rekan harapkan. Mungkin karena kita tidak tahu ya sebenarnya dalam penyusunan ini seperti apa kendala-kendalanya. Nah, mungkin tadi juga dari Bu Diah sudah menyampaikan ada salah satu case terkait kekerasan seksual yang terjadi di Kota Semarang ini, ternyata memang masih cukup rumit dalam pelaporan, kemudian penanganannya, begitu ya Ibu ya. Jadi seringkali dari korban ini merasa tidak sabar dan akhirnya memutuskan untuk mengadili sendiri si pelakunya. Nah, semoga tahun 2022 ini menjadi angin segar, semoga RUU PKS segera bisa disahkan. Amin. Kemudian tadi juga sudah terjawab ya terkait UU ITE dan UU PKS ya, yang semoga nanti UU PKS ini segera disahkan agar kekerasan bentuk verbal melalui sosial media juga dapat ditangani oleh UU PKS seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ya Ibu Diah ya ke pertanyaan selanjutnya, karena ini ternyata masih banyak sekali nih rekan-rekan yang menyampaikan pertanyaannya ada di kolom komentar, mungkin kolom chat. Mungkin saya bantu untuk menyampaikan ya Ibu ya. Ini ada dari Mas Reza Fahrudin. Mas Reza Fahrudin ini dari UIN Wali Songo. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa perempuan terkadang sudah sering menjadi korban pelecehan seksual, malah yang kerap kali tetap disalahkan? Misalnya nih, ini ada case-case yang disampaikan juga, misalkan memakai baju ketat atau terlalu seksi, apakah ini merupakan kesalahan dari perempuan? Oke, mungkin itu pertanyaannya Ibu, bisa ditanggapi, silahkan. Iya, mungkin yang terjadi juga seperti itu ya, karena itu bisa juga jadi pemicu. Tapi tidak semua juga karena itu ya. Kalau perempuan ya memang iya, karena memang kesempatan itu, peluang yang mengiyakan, yang memberi kesempatan itu adalah perempuan. Contoh kasus ya, ini juga yang sampai ke saya. Jadi ada anak sekolah SMA Islam ini, SMA Islam. Saya tidak perlu sebutkan di mana ya, SMA Islam kelas 1. Nah, dia punya pacar STM, temennya sekolah dulu ya, jadi udah lama kenal, mereka pacaran. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, kedua orang tuanya bekerja. Nah, kemudian di rumah sering main dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi seperti itu, dari mulai pelecehan seksual sampai kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, itu enggak dirasa merugikan oleh pihak perempuan, sampai akhirnya dia ada penyakit kelamin, perempuannya mengeluh pada orang tuanya, ya, dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kemudian diperiksakan ke dokter, akhirnya namanya itu penyakit kelamin ya. Nah, kemudian terungkaplah semua. Nah, kalau mau kita urut-urut, salah ya, yang salah perempuan ya, tapi dia tetaplah korban yang harus kita berikan perlindungan, kita edukasi. Makanya di sini saya sering menyampaikan ketika saya dapat
undangan narsum ya, undangan narsum untuk hal-hal tentang perlindungan perempuan ya. Saya selalu sampaikan di sini, kita menyamakan persepsi dulu. Untuk perempuan itu kita juga tidak asal melindungi dan lain sebagainya, namun yang kita lindungi adalah karakternya, ya, karakter perempuan itu sendiri. Karena memang di sini korban dari kekerasan seksual itu dia ada lain efeknya, ada yang lain, ada yang menutup diri, ya, ada yang menutup diri sampai ke tingkat depresi ya, ada yang malah semakin karena malah menjalankan kegiatan-kegiatan yang seperti itu ada yang seperti itu. Sehingga kalau kita menolong si perempuan itu ketika pertama kali ngadu ke kita, yang pertama kita harus luruskan, kita harus perbaiki adalah karakternya. Kalau dia salah, katakan kamu itu salah, ya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ayo kita perbaiki. Kamu tidak akan menemui seperti ini lagi kalau ayo kita berubah. Nah itu makanya yang memang harus kita lindungi pertama kali ya adalah karakter itu sendiri. Nah ini lembaga-lembaga pendidikan sangat berpengaruh ya, sangat berperan dalam hal pembentukan karakter pada siswa-siswinya ya, terutama perempuan. Makanya kami sedini mungkin ya, saya meskipun belum ada dari pemerintah belum mewajibkan, tapi saya pun sudah memulai. Jadi saya memberikan penyuluhan ya, itu secara pribadi karena kerentak hati ya, kerentak hati pengen menyelamatkan generasi ya. Saya secara pribadi memang mengajak teman saya yang dari kesehatan reproduksi ya, saya melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi sedini mungkin ya. Saya melakukan di tingkatnya kelas 6 SD dan kelas 1 SMP. Dan memang hal-hal seperti itu menurut saya enggak begitu banyak mendapatkan perhatian. Tapi saya yakin itu sangat penting ya. Orang tua harus tahu, harus lebih dalam menjaga anak-anaknya, berteman dengan siapa saja itu juga harus lebih ditekankan ke anak-anak. Saya kira itu. Tadi yang satu apa ya Mbak Rika? Oke, cuman satu Bu pertanyaannya. Oh iya, cuma itu ya. Kenapa wanita disalahkan? Ya kalau menurut saya pakaian ketat, minim dan lain sebagainya ya itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya ya, karena itu bisa terjadi pada siapa saja ya, di mana saja. Kan akhir-akhir ini terjadi di mana? Coba akhir-akhir ini kekerasan seksual yang jadi berita heboh itu terjadi di mana? Terjadi di mana Mbak Rika? Pondok pesantren ya? Iya betul Bu, di pondok pesantren. Jadi banyak yang menyoroti terkait ini ya, bagaimana perilaku ustadz terhadap santrinya. Kemarin juga sempat lihat juga Ibu, kebetulan ada yang nulis di Twitter waktu itu terkait treatment yang dilakukan oleh ustadz di pondok pesantren atau ekosistem di pondok pesantren ini, ternyata ada yang menyoroti sebagai sebuah ini ya, kekerasan seksual. Karena ada beberapa hal kayak misalkan contohnya di pondok pesantren ini kan banyak sekali kita diberikan mindset terkait ini ya, ngalap berkah gitu. Nah, ternyata ada warga Twitter juga ini yang menulis ngalap berkah ini sebagai sebuah treatment, ini itu nama lain dari kekerasan seksual, seperti itu Ibu. Saya enggak mengatakan seperti itu. Saya cuma di sini tadi masih nyambung pertanyaan yang tadi ya Mbak Rika ya, bahwa tidak melulu kok perempuan yang memberi peluang, ya. Tidak melulu kok itu terjadi karena pakaian ketat, seksi dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami yang seperti itu. Saya kira seperti itu Mbak Rika. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga terjawab ya tadi pertanyaan yang disampaikan. Nah, kalau dari pesannya dari Bu Diah, kita harus menyamakan mindset terlebih dahulu bahwa kita harus melindungi si korbannya.
gitu. Oke, baik. Ini sepertinya ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Usman. Mas Usman ini dari UM Pontianak. UM ini Universitas Muhammadiyah bukan ya, Mas Usman ya? Nah, mungkin saya bacakan pertanyaannya. Ada salah satu kawannya Mas Usman ini yang mengalami pelecehan seksual. Nah, Mas Usman ini sebagai kawan harusnya seperti apa nih untuk mengembalikan psikis anak atau kawannya Mas Usman yang mengalami kekerasan seksual? Monggo Ibu bisa ditanggapi. Ya, di sini sih benernya kurang lengkap ya, kawannya itu perempuan apa laki-laki, terus kekerasan seksualnya apa. Yang kalau kita secara umum ya, tugas kita kalau sebagai teman, ada teman kita yang menjadi korban, ya pasti kita harus lindungi karakternya dulu ya. Kenapa kamu bisa sampai terjadi seperti ini gitu? Ya mungkin kamu salah. Kalau salah ya akui salahnya ya. Kalau Islam monggo kita istighfar bareng-bareng, kita akui salah. Nah, kita perbaiki mental kita perbaiki perilaku kita dengan mendekatkan diri banyak kegiatan agama. Saya kira seperti itu akan mudah sekali karena energi dari kegiatan-kegiatan religi itu sangat bisa mempengaruhi mental sang korban. Saya kira seperti itu. Yang harus disampaikan adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kegiatan agama itu pemulihan healing yang luar biasa. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mas Usman ya tadi pertanyaannya. Memang perlu diakses terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini korbannya ini perempuan atau laki-laki, case yang dialami seperti apa, agar treatment-treatment yang diberikan ini juga sesuai dengan case yang dialami korban. Oke, baik. Sepertinya ada pertanyaan lagi nih Ibu. Dari mungkin ini nanti akan jadi pertanyaan terakhir ya. Dari Mbak Riviana Arif. Kira-kira apa saja selama ini yang telah dilakukan oleh PPT Seruni dan LSM dalam memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban. Nah, kemudian kendala dan kesulitan yang dialami oleh PPT Seruni dan LSM ini apa saja? Monggo Ibu silakan. Oke, terima kasih. Ya, kami selain menangani kasus, ya selain menangani korban yang mengadu, kita juga mengadakan banyak sekali pencegahan dengan selalu rutin memberikan penyuluhan sampai di PKK ya. Melalui PKK itu kita bisa sampai di tingkat yang paling bawah, tingkat RT RW kita ada penyuluhan, dan terakhir ini kita juga ada membentuk jaringan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan. Jadi ada JPPA di setiap kelurahan di Kota Semarang. Ya, ini insya Allah tahun ini 100% sudah terbentuk semua. Dan tentunya kami menerima pengaduan dari korban, ya, kemudian mendampingi, memberikan konseling, fasilitas visum secara gratis, ya. Kalau membutuhkan rumah aman akan diberikan rumah aman di bawah pengawasan psikolog, kemudian sampai ke pendampingan hukum. Ya, tapi memang harus diakui bahwa kalau kita sampai ke pendampingan hukum, ya kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita banyak kalahnya daripada menangnya. Itu memang benar. Sehingga memang saya secara pribadi mohon dukungan dari panjenengan semua, doa restu ya. Nah, semoga RUU tentang TPKS ini memang segera bisa dilanjutkan pembahasannya dan disahkan. Saya kira itu sangat membantu perempuan korban. 45 Untuk okay. Monggo bisa dilanjut Ibu Dia. Oh ya, dan tentunya kami mengharapkan semua elemen masyarakat untuk tetap mengawal ya, tetap mengawal karena ini bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja ya, dan tentunya jangan sampai terjadi pada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi ya. Yang paling mudah dilakukan adalah melindungi, membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang
berakhlakul karimah ya, mampu mengendalikan diri ya, mampu menjaga diri ya dari hal-hal yang buruk dari lingkungan. Mungkin saya kira seperti itu. Hari ini sungguh luar biasa. Saya berharap ini juga tidak berhenti di sini. Panjenengan semua kalau menganggap ini ada manfaatnya juga harus diteruskan ya, harus disampaikan ke lingkungan panjenengan, orang-orang yang panjenengan sayangi, bahwa sebenarnya pemerintah sudah banyak sekali fasilitas yang diberikan, ruang dan waktu, tapi sekali lagi kami tidak ingin lebih banyak kasus ya. Jadi memang itu yang kita harapkan, adanya kesadaran tentang kekerasan seksual ini sangat merugikan ya. Jangan sampai kita menjadi korbannya. Oke, baik, luar biasa sekali diskusi pada siang kali ini. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk Ibu Diah secara virtual. Oke, keren sekali ya diskusinya ya tadi ya. Rekan-rekan juga aktif untuk mengikuti sesi diskusi, banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga. Nah, tentunya tadi juga sudah di notes ya dari Ibu Diah bahwa pemerintah ini butuh dukungan rekan-rekan semuanya agar RUU PKS segera dapat disahkan. Nah, dalam penanganan kekerasan seksual ini juga pemerintah tentunya tidak bisa sendiri. Jadi untuk kita semuanya, rekan-rekan semuanya, kita bersama turut menjadi salah satu garda terdepan ya untuk mencegah adanya pelaku kekerasan seksual. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Diah Ratna Harimurti yang telah berbagi pada siang kali ini di acara webinar yang luar biasa bersama teman-teman KKN dari UIN Wali Songo. Terima kasih banyak Ibu Diah. Nah, tadi mungkin juga sudah ditutup ya dari Ibu Diah. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya yang sudah aktif menanggapi di sesi diskusi kali ini. Saya mohon undur diri juga selaku moderator ya pada siang kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin nanti kalau misal ada yang ingin lanjut diskusi kepada Ibu Diah bisa ini ya kontak langsung ke teman-teman panitia ya supaya dihubungkan ke Ibu Diah Ratna. Oke, baik, saya Rica Amalia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Firman. Monggo Mas Firman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi diskusi kita terkait dengan webinar relasi agama dan sains terkait dengan tema kekerasan seksual dalam pandangan psikologis dan agama. Tentunya menjadi salah satu ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa jangan sampai kita menjadi pelaku ataupun korban seperti itu. Baik, kepada Ibu Diah, Mbak Rika, Pak Prihadi, dan seluruh teman-teman semua, saya harap jangan beranjak dulu dari ruang Zoom ini, karena kita akan menyelenggarakan foto bersama secara virtual begitu. Kepada seluruh peserta saya persilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Silahkan. Baik. Ada 3 slide ya, saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Diah, Kak Rika, Pak Prihadi, jika ingin meninggalkan room, kami persilahkan. Kemudian kami ingatkan kepada peserta untuk mengisi link absensi, karena link absensi itu akan menjadi acuan panitia untuk mengirimkan sertifikat kepesertaan dalam webinar kali ini. Setelah ditutup nanti, saya ingatkan juga kepada peserta untuk jangan keluar terlebih dahulu, karena nanti dari panitia akan mengambil alih untuk pembagian door prize begitu. Baik, untuk acara terakhir kita penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Saya beserta Kak Rika undur diri dari hadapan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin undur diri Bapak Prihadi, Ibu Ya, Dia. terima kasih Mbak Rika Makasih atas Bu Dia. Salam Waalaikumsalam sehat. materi yang luar warahmatullahi biasa, wabarakatuh. Bu Diah Ratna. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Tetap semangat ya. Ya, Terima Pak. kasih nih. Acaranya sudah bagus sekali. Saya izin undur diri ya, Mas Firman dan teman-teman yang lain, Mas Zaki. Silakan Mas Riko. Baik, untuk selanjutnya akan kami acak undian door prize-nya ya. Ya, ini sudah tertera nomor-nomor HP yang sudah mendaftarkan melalui link yang telah diberikan. Untuk door prize yang pertama, 1 buah kaos. Mari kita acak. Baik, selamat untuk yang mempunyai nomor HP 085 727 981 555 mendapatkan door prize 1 buah kaos. Untuk yang mempunyai nomor tersebut bisa langsung kontak admin yang bernama Harta agar bisa dikirimkan ke alamat tujuan ya. Kemudian door prize yang kedua, 1 unit jam tangan. Yang mendapatkan jam tangan yang mempunyai nomor 089 675 653 788. Selamat untuk kedua pemenang tadi. Dan untuk hadiah yang ketiga adalah saldo dana atau saldo Shopify. Nanti akan kita diskusikan. Yang menang adalah yang mempunyai pertanyaan terbaik. Saya kembalikan lagi kepada Mas Firman. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya tutup ya. Saya persilakan kepada teman-teman jika ingin beranjak dari ruang Zoom, dipersilahkan. Jangan lupa kepada yang mendapatkan door prize untuk menghubungi Mas Harta ya. Tunggu ya.